Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia nikmat sehingga kita bisa masih berada di podcast Kukuruyuk Project ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir dan di dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Ade, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Azmi sebagai orang yang membawa saya untuk bisa memiliki eksperimen baru ya, pengalaman baru, experience lah untuk seperti ini. Saya baru pertama kali podcast seperti ini Mas Ade. Baru. Biasanya ini Gus ini pada ngajar semua. Ahli-ahli semua ini. Baru pertama kali ini ngajar, bukan ngajar sih. Baru pertama kali ini di depan kamera podcast. Kembali ke tadi Mas Azmi. Ya. Yang lagi viral. Yang kepotong tadi. Tiba-tiba di Indonesia itu ada penulis buku, pengarang buku atau kiai yang berasal dari NU, yang saya ketahui selama ini ya, mohon dikoreksi kalau salah. Itu Kiai Imaduddin itu membuat buku tulisan, tesis ya. Nah, tulisan karya ilmiah. Yang di situ kalau bahasa sekarang itu membagongkan. Membagongkan. Ya ini mencengangkan ya. Mencengangkan. Apa yang dia tulis itu. Iya, mungkin bagi kalangan milenial membagongkan sekali. Membuat pusing banyak orang ya. Iya, kok ada petir di tengah-tengah siang bolong gitu yang kita kira enggak ada apa-apa tiba-tiba lah kok gini ini terus gimana ini. Nah, Kiai Imaduddin itu istilahnya ya, otokritik ya, melakukan kritikan di dalam karya ilmiahnya, kalau salah boleh dikoreksi, tentang nasabnya para habaib Ba'alawi yang di dalam karya ilmiah itu menulis tentang ya bertanya lah, ini kebenarannya di mana kok tiba-tiba ada terputusnya nasabnya. Ini mungkin pemirsa yang mengikuti tahu kok tiba-tiba ada terputusnya nasab selama ada kurang lebih, kalau salah boleh dikoreksi, 500 tahunan itu gimana Mas Asmi? Ya, mendiskusikan ya, membincangkan ini dalam tema yang tidak melibatkan emosi kita ya, tidak melibatkan banyak tentang perasaan kita ya, sebagai kita pendukung atau yang menolak gagasan atau bukan gagasan ya, temuan dari Kiai Haji Imaduddin. Kita melihat ya, beberapa bulan ini sebenarnya bergulir ini tidak beberapa minggu yang lalu, sudah cukup panjang, tetapi makin hari ibarat snowball ya, jadi ibarat bola salju yang menggelinding ke bawah, makin hari makin membesar sehingga melibatkan banyak tokoh ya, sampai menjadi kasus nasional ya, artinya menjadi topik yang sudah dibincangkan pada elit-elit nasional, sampai para politisi, kemudian bahkan ketua PBNU atau Kiai Haji Yahya Stakuf ya, itu juga sudah kali kedua ini memberikan himbauan atau statement terkait dengan polemik ini nasab Ba'alawi. Saya coba untuk ini ya, kita coba untuk mengetengahkan dalam aspek berpikir secara adil ya. Berpikir secara adil, secara sehat, menggunakan logika yang waras ya. Polemik ini ya memang bagi kubu satu dan kubu yang lainnya dengan dua kelompok vis-a-vis ini ya, yang kaget tergopoh-gopoh kebakaran jenggot, ada yang kemudian berteriak-teriak seneng bahkan marah ya, ada ya. Nah di sini kita coba menghindari tadi bahwa sebuah pemikiran ilmiah, sebuah kajian ilmiah, sebuah diskursus atau khasanah keilmuan, saya pikir akan lebih sehat ya, akan lebih lebih baik, lebih bagus kalau kita bincangkan dengan menggunakan akal sehat.
Artinya apa? Ya kita nggak harus melibatkan Iya, faktor emosi. dan sebelum saya sebagainya. potong Mas Ya. Bi. Soalnya di netizen tuh Ya, ramai banget. rame, nih. ya. Menjadi dua kubu Mm. yang dimana ada orang yang tiba-tiba sekelompok itu tidak setuju. Bahkan ada yang memas-menasi untuk pada konflik, tidak konflik of idea pemikiran, tapi konflik Politik. sampai politik, Iya. kemudian ingin tindakan hukum. Saya sebagai Ya. orang awam juga jadi kayak terpecah ini, aku kudu kemana gitu kan. Sebenarnya mungkin bisa diluruskan nanti sama Gus Takim. Kita Ya ini bukan kudu saya di sini dalam narasi menjelaskan. ya. Gini, dalam sebuah pendekatan konflik itu, konflik of idea itu sah-sah saja, apalagi dalam pusara ilmiah di sini ya. Jadi kan koridornya masih pada aspek ilmiah. Jadi Kiai Haji Imaduddin itu temuannya ilmiah dengan metode nasab, dan ilmu nasab itu memang secara baku diakui dalam khasanah keislaman ya. Jadi tidak menjadi sebuah ilmu yang baru ya, yang ujuk-ujuk, tapi itu ilmu klasik lama sebagai sebuah disiplin keilmuan yang dipakai ya, digunakan karena Islam itu nasab menjadi hal yang salah satu aspek yang penting juga. Dan saya pikir gak cuma Islam, di semua agama, semua kelompok sosial ya, etnik dan sebagainya ya, itu menggunakan nasab sebagai salah satu variabel penting bagi kehidupan mereka. Nah, Kiai Haji Imaduddin itu sebetulnya temuannya nggak baru-baru amat ya. Dulu di Mesir, di Irak ya, bahkan di Yaman sendiri ya, itu sudah dikaji ya, dan ada polemik juga di sana. Ada polemik juga. Kita nggak tahu persis apakah di sana polemiknya sampai menggelinding menjadi makin liar, tapi saya pikir landai ya. Nah, tapi di sini belum selesai. Ini polemik baru. Polemiknya yang di Mesir itu lebih duluan dari sana apa memang sini lebih dulu sana? Oh. Mesir itu 2 tahun yang lalu. Ya, di Mesir itu ada pembahasan ini ya. Pembahasan ini sudah 3 tahun yang lalu. Dikaji secara ilmiah di sana. Dan tesis itu ditulis oleh seorang akademisi juga di Al Azhar, dan nggak cuma Ba'alawi, satu sama lain lembaga-lembaga nakib ya, Naqaibun Nasab ya, atau lembaga-lembaga pencatat nasab itu di dunia kan banyak, tidak cuma Rabithah Alawiyah ya, ada di Maroko, ada di Sudan, ada di Irak, ada di Iran ya, ada di Arab Saudi, dan satu sama lain tuh mereka berbeda-beda. Tidak saling mentasbihkan, tidak saling mengakui, karena mereka punya metode sendiri-sendiri, punya catatan sendiri-sendiri ya. Tidak mengakui belum tentu membatalkan, belum tentu tidak mengakui itu, belum tentu memprovokasi bahwa catatan yang lain di lain mereka itu salah. Oh gitu, berarti mardud, tertolak. Selama ini yang telah menggelinding di Indonesia yang dibahas itu belum tentu tertolak juga. Iya, jadi gini, saya kasih prolog sedikit ya. Ada beberapa polemik, bukan polemik. Awalnya ini kan sebuah kajian ilmiah, tapi kemudian dinarasikan secara salah ya, banyak terdistorsi, dibengkokkan. Jadi sehingga banyak sana sini terjadi logical fallacy, salah berpikir atau sesat pikir. Yang mananya? Nanti saya jelaskan ya. Nanti kita diskusikan bareng ya. Kalau mau debat ya silakan ya, lebih bagus karena ada proses interaksi ya kan. Yang mana? Yang jadi gini, logical fallacy ini sebelah kan memang itu penelitian ya, sudah ada. Nah gini, logical fallacy itu pada outputnya. Pada penelitian awal Kiai Haji Imaduddin itu dengan metode nasab yang dia kuasai, yang dia pakai, itu kan gini. Jadi pohon mata rantai nasab itu kan harus musalsal, harus runut. Karena ini nasab yang cukup panjang, dari Ba'alawi itu klannya Sayyid Alawi ya. Ba'alawi itu Bani Alawi namanya. Dia cucu dari Ubaidillah. Ya, Ubaidillah itu nasab ke atasnya adalah Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa Muhajir itu sudah muktabar. Ahmad Isa bin Muhajir ya, itu sudah semua lembaga pencatat sejarah
sampai di era mereka mencatat itu. Syekh Ar-Razi di As-Sajaratul Mubarakah ya, di kitabnya itu menulis itu. Jadi nggak debatable. Semua di Taqaibun Nasab, lembaga penasab catatan manapun muttafaqun alaih. Artinya mengakui itu. Tetapi di putranya Sayyid Ubaidillah atau Habib Ubaidillah atau Imam Ubaidillah itu baru terjadi polemik. Karena kan gini, metode nasab itu kan pengakuan bahwa dia putra si A, yang ke atasnya tarikannya adalah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, itu harus tercatat di kitab atau catatan sebelumnya, manuskrip ya, yang di era zaman itu setidaknya dekat dengan zaman itu. Setelahnya. Nah, tetapi di Imam Ubaidillah ya, itu ada 550 tahun yang missing link. Tidak ada. Artinya pencatatan itu ada. Hilang. Ada setelah adanya itu. Setelah Ahmad bin Isa itu ya. Itu nggak ada jauh. lagi. Ya. Jadi kitab nasab ya, kitab nasab klasik di era Sayyid Isa bin Ahmad itu, Ahmad bin Isa itu, itu ada semua ya, seperti yang tadi saya bilang. Tapi ke bawahnya anaknya ada 3 ini ya, Sayyid Muhammad, Sayyid Husain, Sayyid siapa 3 itu ya. Coba nanti ahli nasab bisa menjabarkan itu. Tetapi Sayyid Ubaidillah di sini tidak tercatat di kitabnya Ar-Razi di zaman itu ya, di zaman 300 sekian Hijriah itu. Sampai kemudian 550 tahun kemudian nggak ada. Bahkan di catatan Alawiyin, Pak Alawi yang nggak mencatat itu. Loh? Ya, di kelompok di kitabnya Imam Ubaidillah, kalau dia punya kitab ya. Kan Mbak Alawi nggak ada. Lah terus kecuali terakhir tercatat di Alawiyin sendiri, yaitu era Ali bin Abu Bakar Asy-Syakron. Itu setelah 500 tahun itu kurang lebih. Ya kemudian di kitab-kitab setelahnya, kitabnya siapa? Imam Baihaqi, Ibnu Katsir, itu kan setelahnya Al-Asy-Syakron ya. Di abad ke-10, abad ke-9 Hijriah baru mencatat semua. Merujuknya pada Ali Asy-Syakron, Ali bin Abu Bakar Asy-Syakron. 550 tahun itu missing link, gak ada kitab. Nah, maka Kiai Haji Imaduddin mengatakan secara kajian ilmiah ya, secara ilmu kenasaban memang terputus. Ya, kalau hadis itu hadis yang maudhu lah ya. Tapi gini Mas, ini tak potong Mas ya. Sebentar. Iya. Tetapi aspek kepercayaan itu kan dalam agama ada 2 pendekatan. Ya. Pendekatan ilmiah, pencatatan ya, rasional, empirik lah. Ada metodenya, dan ada pendekatan yang sifatnya ilham. Ini yang ilhami. Orang NU memakai ini dalam porsi yang lebih adil. Karena berangkat dari intuisi lah, ya, intuisi atau ilham, intuitif ada, ya. Ya, nanti kita kaji di sini ya. Jadi kemudian berangkat ke menginjak ke logical fallacy ya. Sesat pikir di sini. Yang mana yang? Nah, pada selanjutnya nih Mas Adi, Aska ya. Polemik ini menjadi tidak terarah ya. Ada banyak emosi yang terlibat di sana ya. Ada kemarahan, ada kepentingan kelompok ya. Apakah 2 kelompok ini berebut berkat atau apa ya, kita nggak tahu ya. Jadi ada conflict of interest di sini kalau di luar itu. Ya, di luar secara adil dalam sebuah kajian ilmiah tadi ya. Nah, maka kita perlu berpikir adil. Kita kembali mengetengahkan ini dalam spektrum yang lebih wise, yang lebih bijak, yang lebih adil, dalam kembalikan ke ranah keilmuan saja, ya. Nah, apa itu logical fallacy di sini? Yang terjadi adalah 1, dinarasikan bahwa orang yang mengkaji tesisnya Kiai Haji Imaduddin itu adalah otomatis ya, secara automatically ya, itu langsung menghina, membuli, dinarasikan menghina Pak Alawi, menghina bahkan Habib Dzurriyyah Rasul. Itu yang salah. Oh, ada itu, ada oknum yang memprovokasi. Iya, ada yang narasi besar, seakan-akan ketika orang atau Kiai Haji Imaduddin ya dengan pendukung-pendukungnya yang ikut tertarik dengan kajiannya, kemudian dianggap mereka itu pembenci nasab
dzurriyyah Rasul. Ya, otomatis mereka membenci Ba'alawi, membenci Khasani ya. Banyak Khasani ya, ada Idrisi, ada Jailani ya. Ada macam-macam. Karena kan banyak ini klan-klan atau bani-bani ya. Atau keturunan Rasul itu banyak menyebar di seluruh dunia. Tapi menarasikan bahwa mereka yang menemukan ilmu itu ya, itu kemudian dianggap secara otomatis membenci, itu yang salah. Ya. Tetapi Seolah-olah ya, yang menulis karya ilmiah itu sebuah kebencian, ujar kebencian kan, padahal itu karya ilmiah. Karya ilmiah ya. Toh juga Kiai Haji Imaduddin bilang, misalkan ada sanggahan ya, ada sanggahan apa? Jika ada kitab Turats ya, ada kitab yang di zaman lebih mendekati di eranya Sayyid Ubaidillah ya, mereka taslim. Ya, berarti memang ada bukti otentik Ba'alawi itu memang keturunan betul Ubaidillah yang adalah Abdullah adalah putra Ahmad bin Isa. Tapi kan sampai hari ini belum ada tanggahan kitab temuan yang terbaru tadi. Oh ya, kembali, jadi sesat pikir itu. Jadi orang terkopoh-kopoh, reaksioner, kalau bahasa politik itu reaksioner. Reaktif lah, reaktif berlebihan ya. Kenapa? Kita nggak tahu ya, apakah itu ada aspek primordialisme yang membuat mereka tersinggung ya. Wah, ini kadung telanjur seperti tadi. Saya pikir kalau semua diketengahkan secara kembali ke keilmuan, siapapun nggak ada yang tersinggung sebetulnya. Tapi di sini. Tapi kan gini, mohon maaf. Keilmuan ini kan mau tidak mau menegasikan ya, melemahkan. Ya. Melemahkan, mau nggak mau melemahkan. Kan gimana? Jadi gini, saya mengutip Kiai Haji Quraish Shihab. Iya. Jadi siapapun nggak apa-apa, nggak percaya dengan nasab siapa kami ya, atau Ba'alawi, ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Yang penting Ba'alawi itu segala keturunannya tetap menampakkan akhlakul karimah, keilmuan. Justru ini malah yang kalau nggak salah ya, malah menimbulkan ilmu baru nasab. Ya itu. Mengangkat ilmunya udah lama, cuman diangkat lagi biar dikaji ya, tentang ilmu nasab. Kemudian beliau ngomong lagi bahwa ahli baiti ya, itu kan termasuk Salman Al-Farisi dan hadis yang sahih ya. Salman Al-Farisi itu diakui oleh Rasul sebagai ahli baiti, bagian dari keluarga Nabi. Ya, artinya apa? Orang yang soleh, orang yang loyal terhadap Nabi, orang imannya luar biasa itu ya oleh Nabi. Saya seperti mereka, mereka seperti saya. Seperti Ahlus-Suffah ya. Nabi itu mengibaratkan Ahlus-Suffah, pengikut yang setia tadi. Saya seperti mereka, mereka seperti saya ya. Jadi ya jangan dulu ngomong nasab ya. Jadi jangan terlalu fokus. Ya memang nasab itu penting ya. Nasab itu dalam Islam adalah sebuah hal yang mulia, mendapatkan tempat tersendiri. Tapi kalau kita hulu terlalu berlebihan, nasab ya seperti nggak ya, ada beda dengan Bani Israil nanti ya. Ya itu semua memang diterima lah di kalangan para hafiz. Oh ya, kembali. Saya nggak sepakat juga sebagian kelompok ya yang bertepuk tangan atas temuan Kiai Haji Imaduddin dan menarasikannya seakan-akan memperbolehkan atau mereka punya hak untuk membuli Bani Ba'alawi. Berarti wah, adanya karya ilmiah karangan Kiai Imaduddin itu bukan dijadikan alat untuk membuli. Iya, ada banyak kelompok-kelompok seperti itu. Jadi mereka marah, mereka kemudian kecewa, bukan kecewa. Kemarahan mereka di framing ya, kemudian dijadikan alat untuk membuli, menjelek-jelekkan Bani Ba'alawi. Itu juga sebuah pemikiran yang di luar kajian Kiai Haji Imaduddin ya. Karena gini ya, sebenarnya nasab yang paling tahu kan mereka sendiri ya. Mereka punya catatan, ya sudah, kita taslim aja, terima aja. Persoalan nasab itu musalsal atau nyambung apa tidak ya, wallahu a'lam bishawab, dikembalikan kepada Allah aja ya. Wah, ini ada kakak saya juga ini. Ya, ini. Malah baru datang ini. Wah, ini kakak saya yang persis. Selamat datang atas, ya. Di atas saya persis. Ini gaya Gus Aldov. Mas Aldov. Mas Aldov apa di sini? Di sini. Enggak ada ini tapi Mas Adi ya? Enggak ada mic-nya tapi ya. Oh iya. Enggak apa ya. Apa Mas Aldov di sini atau di belakang? Enggak. Oke, siap. Ya, santai aja. Oke. Gini ya tak tanyakan Mas.
Berarti kan kalau Kiai Imaduddin itu beliau membuat karya ilmiah ketika dikirimkan dipublish. Itu kan pasti mungkin saya yakin beliau pasti tahu sebelum dipublish itu pasti nanti akan booming gitu. Rame, akan dibahas rame. Karena tulisannya Kiai Imaduddin itu ya kembali ke tadi, mau nggak mau nanti seolah-olah para habaib yang sudah ada di Indonesia ini seolah-olah padahal beliau sendiri beliau itu sering dawuh mengatakan kalau barang siapa yang mengaku sebagai anaknya Fulan, bapaknya Fulan itu yang masyhur itu ya, bapaknya Fulan itu maka neraka lah. Itu seperti itu. Berarti kan kalau keterangan tulisan karya ilmiah Kiai Imaduddin itu tidak yang dikatakan oleh Mas Azmi kan berarti tidak serta-merta mengatakan para habaib di Indonesia itu batal kan? Ya kan? Ini ada pemikiran tema yang saya pikir saya berani ngomong ini pemikiran kritis yang orisinil ya. Jadi gini, ada narasi kalau mereka itu menjual nasab, mereka memanipulasi nasab. Ya enggak juga. Karena gini, Bani Ba'alawi yang disematkan pada zuriyah Rasul ya, bahwa Ubaidillah adalah Abdullah, itu mulai di Sayyid Ali Syakron. Syakron itu dari kata yang mabuk ya, madzub atau mabuk, trans dengan Tuhan, Syakar. dengan Allah, syakar ya. Dia kemudian menganalisa, beristihad bahwa kakek atau moyang Ali Syakron itu adalah Ubaidillah alias Abdullah. Terus Jadi baru setelahnya semua sampai hari ini Ba'alawi ya, mencatat nasab mereka dan meyakini nasabnya adalah sampai kepada Nabi Muhammad. Ya nggak ada yang salah. Toh misalkan walau alam ya, tapi kalau saya nanti saya nggak ngomong berbeda dulu ya. Misalkan memang itu terputus misalkan, tetapi pengakuan tadi bukan didasarkan karena manipulasi atau rekayasa. Yes. Karena kesengajaan. Bukan karena disengaja. Ketidaktahuan saja. Ketidaktahuan. Ya, alias Syakron juga sama ya. Tapi saya kalau saya pribadi ya nanti aja. Ini kita ngomong secara ilmiah dulu. Narasi yang berkembang di masyarakat itu bagaimana? Saya coba berpikir adil ya. Jadi itu perlu dipegang. Jadi Ba'alawi itu tidak berbohong. Ba'alawi ya, yang sampai klan Ali Asyakron itu tidak dalam rangka sebuah memanipulasi nasab dan memanfaatkan nasab untuk banyak kepentingan, tidak juga ya. Yang kedua yang nggak kalah penting ya di sini, kita tahu ya, di pohon silsilah nasab Ba'alawi itu kan rapi betul pencatatannya ya, dan sekian ratus bahkan sampai Beda lah. Sampai Ali Asyakron itu kan abad ke-8 Hijriah. Sampai hari ini itu ratusan tahun. Berapa juta ya ulama yang lahir dari klan Bani Ba'alawi. Berapa keberkahan yang muncul dari Bani Ba'alawi, ya kan? Kalau misalkan mereka nasabnya putus sekalipun, misalkan ini ya, Berat nih rasanya. tidak ada klan bagi saya ya, tidak ada bani yang melahirkan ulama sebanyak dari ulama Bani Ba'alawi ya, Basyaiban ya, dari Bani Al-Katiri, Kiprah lah ya, itu ya. Itu mereka semua mengakui Ba'alawi adalah sumbernya ulama-ulama, dan itu nggak ngomong dalam aspek hanya spektrum Indonesia. Iya. Ba'alawi itu menyebar dunia ya. Soalnya kalau kemarin saya lihat di Nabawi TV channel itu dari Sayyid Fikri Syihab itu mengatakan kalau metode yang dipakai oleh, mungkin yang saya tangkap ya, yang dipakai oleh Kiai Imaduddin itu bukan satu-satunya metode untuk mengabsahkan sebuah nasab itu banyak sekali. Salah satunya yang dikatakan Mas Azmi tadi. Ya ada kayak ya dilihat kiprahnya yang tidak terputus sampai saat ini, itu termasuk dari metode nasab itu nggak putus meskipun dalam catatan nggak ada. Dan menyebutkan apa lagi banyak saya lupa ya. Artinya tidak serta-merta dari turut kitab yang ada yang terputus selama kurun waktu kurang lebih 500 tahun itu penting sih. Bahkan terakhir statementnya
ketua PBNU ya, Kiai Yahya Stakuf ya. Gus Yahya itu bilang bahwa kita ambil sikap husnudzon saja. Itu kan pendekatan dari secara ilham ya. Pendekatan Taslim lah ya. Bukan pendekatan rasional walaupun murni. secara pencatatan nasab, keilmuan nasab mereka nggak sampai, tetapi kita tahu bahwa para ulama-ulama NU ya, dari Mbah Maimun Zubair, dari Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Imam Nawawi, Al-Bantani, Khatib Sambas, sampai bahkan Ibnu Katsir, Imam Baihaqi ya, itu semua taslim mereka. Walaupun mereka semua merujuk pada pernyataan Ali Asyakron tadi. Di atas Ali Asyakron 500 sekian tahun itu putus. Ya, ini berarti Bisa jadi mastur. ya nasab mastur ya, 500 tahun itu mastur. Allah membuka di eranya Imam atau Sayyid Ali Asyakron. Tapi gini Mas, saya mau tanya, kalau saya potong Mas, sehari ini sampai hari ini itu Robit Alawin itu sudah ada tanggapan belum dari Kiai Madudin itu? Ya, sudah ada surat-surat dari Habib Hanif Al-Atos ya, rengginang yang dikirim ke ya, surat apa itu yang ada istilahnya itu kan, saling menjawab. Tapi kemudian terakhir ini, terbaru ini, surat balasan Kiai Madudin belum dibalas oleh Habib Hanif Al-Atos, karena memang secara kajian ilmiah ya, kitab memang nggak ada ya, belum ditemukan sih ya. Tetapi kembali ke Kiai Haji Yahya tadi, ketua PBNU, kita taslim ya, berhusnudzon istilahnya. Tapi di sini loh ya, tapi penting juga ya, mereka yang meragukan nasab Ba'alawi dengan mengacu pada dalil tadi, ilmu nasab tadi, ya nggak boleh kemudian kita narasikan mereka itu membenci Ba'alawi, membenci Dzurriyyatur Rasul, Ya anggap itu Sayyid, ya jangan. Ya. Itu logical fallacy juga, sesat pikir juga. itu merepresentasikan pikirannya juga kan. Arti kalau langsung diartikan sebagai wah ini musuh ini. Nah, mereka yang berstatement seperti itu, saya pikir perlu kita merefleksikan lagi ya, perlu kita bermuhasabah ya, para habib-habib muda itu yang masih darah segarnya itu masih apa, sehingga responnya sangat reaktif ya, saya pikir. Keilmuan lah ya. Ya, jadi nggak perlu harus direaksi seperti itu, karena itu kajian diskursus ilmiah ya. Bahkan ketika Imam Al-Ghazali itu ditanya kenapa banyak hadis yang beliau nukil di Ihya Ulumuddin itu dhaif, ya beliau menjawab secara flat saja, nggak emosional, dan beliau mengatakan itu hadis yang terkonfirmasi langsung ke Rasul. Ya kan, saya nggak menukil hadis yang tidak terkonfirmasi ke Kanjeng Nabi. Itu kan pendekatan wahyu, gitu kan, pendekatan ilham. Intuitif lah ya. Intuitif, subjektif memang. Banyak hal di agama memang subjektif, kan gitu. Jadi nggak usah lah kemudian para gus-gus, para santri kemudian menggoreng ini ya, mengetengahkan dengan narasi besar rebutan berkat atau ceruk umat di sini ya. Kemudian marah-marah dan saling melemahkan, saling membuli. Itu gimana? Yang ada itu jadinya Kiai Pribumi sama Kiai yang Hadramaut. Sahabat itu sedih hasilnya. Ya. Nah ini kan kita harus tadi Gus bilang jangan sampai seperti itu kita dipecah belah. Ya. Karena gini ya, Ba'alawi ya, klan Ba'alawi atau para habaib itu dengan ulama-ulama Nusantara itu kan sudah lama mereka saling bahu-membahu ya. Di era Hadratus Syekh begitu memuliakan mereka ya. Di eranya Imam Maimun Zubair, dan semua ulama ya, semua ulama NU yang sepuh itu pasti menghormati para habaib dari Bani Ba'alawi semuanya ya. Jadi kita berhusnudzon dengan guru-guru kita sendiri, itu penting. Tapi ya tadi, jika ada beberapa santri atau ulama yang menggunakan dalil itu ya sah-sah saja, saya pikir. Dalil apa? Dalil bahwa temuan Kiai Haji Madudin itu benar. Memang secara sampai hari ini dengan metode ilmu kenasaban mereka putus dan meragukan, ya sah-sah saja. Beda pendapat lah ya. Tapi Dimanapun kan ada beda pendapat. saya masih mendengar statementnya siapa itu, Kiai Haji Buya Abbas ya, Buntet gitu ya, Gus Abbas Buntet itu. Itu kan di Buntet itu kan kiai tongkengnya sana ya, kiai pucuknya sana ya. Beliau alim mufassir hadis,
tafsir hadis ya, itu juga mengatakan bahwa ketika kita meragukan nasab itu, nggak lantas kami itu meremehkan, merendahkan Pahlawi. Ya. Kami tetap meminta nyadong berkah ke mereka, ya. Mereka bilang tetap membaca rotib Al-Haddad, ya, Al-Atos dan sebagainya. Bahkan mereka yang menduduki banyak posisi wakilah ya, banyak yang mengatakan mereka menjadi wali Kutubul Ghaus ya, wali kutub dan sebagainya ya. Banyak dari klan Pahlawi yang diakui juga, diafirmasi oleh ulama-ulama NU juga bahwa itu wali kutub misalkan. Ya, jadi seperti itu ya. Iya, bahkan wali-wali Jawa itu juga mengakui wali-wali Habaib juga. Iya, saling memvalidasi lah. Saling memvalidasi. Artinya jangan kemudian dirusak ya oleh hari ini polemik yang bergulir ya. Dan kedua belah pihak itu memberikan kontribusi sebetulnya. Kontribusi untuk membesarkan polemik ini. Nanti kalau semakin besar, dua-duanya yang rugi nanti. Dua-duanya yang akan kena ini umat akan bingung ya. Ya kembali ke tadi. Ya. Nah, kembali ke tadi dari Prof. Syihab kan mengatakan ini malah justru memunculkan ilmu nasab. Seperti itu. Ya, gitu. Ya, Memunculkan ilmu hal baru ilmu Habib yang nasab. luar biasa memang Kiai Prof. Syihab itu. Dr. Syihab itu. Makanya beliau dengan ulama-ulama NU ya. Wah, ini ya nggak bisa itu saya bayangkan. Kekaguman saya itu hari ini otentik gitu, semakin yang menemukan kontekstualisasinya lah. Yang sareh gitu ya. Itu kan mempertegas kalau komentar orang itu tidak bisa kita kendalikan. Nah, justru statement seperti itu yang memperkuat saya untuk lebih mempercayai Bani Pahlawi itu nyambung gitu. Oh, paham. Karena disikapi dengan tenang gitu ya. Iya. Tapi toh bukankah banyak cara kan untuk bisa dimasukkan dalam nasab Kanjeng Nabi? Kan ada nasab, ada sabab kan. Kalau kita mengikuti sunnah beliau, ulama mencintai beliau, mereka juga mewarisi para nabi kan, ulama Rasul. Ya, bisa jadi kayak Salman Al Farisi diakui Nabi sebagai ahlul baitnya kan. Apakah nggak bahagia seperti itu? Oke. Oke, berarti gimana ini? Kita tidak perlu terlalu reaktif ya. Ini aktivis Ansor ya, seperti saya ini. Ini kayak jagungan keluarga ini ya. Ini Mas Adi ini sepupu ya. Jadi pendapat saya ya. Nah gini gimana? Saya tuh lihat di channelnya Gus Fuad Abbas Cirebon, yang mana beliau mengatakan, yang masih saya ingat, itu antara ilmu dengan akhlak itu jangan sampai dicampur. Di ilmu itu punya wilayah sendiri, akhlak punya wilayah sendiri, yang mana ketika ilmu dan akhlak dicampur maka akan menjadi rancu, menjadi mengkerdilkan keilmuan itu sendiri. Seperti contoh ketika Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan gurunya langsung, yaitu Imam Malik, yang kemudian apakah perbedaan pendapat tersebut berarti Imam Syafi'i tidak punya adab dengan Imam Malik, kan gitu? Kan tidak juga. Artinya dalam keilmuan Imam Malik juga mempersilahkan Imam Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i mempersilahkan kepada Imam Ahmad. Jadi artinya dari keilmuan itu punya wilayah sendiri, punya otonom sendiri. Jadi kalau misalkan kalau dalam keilmuan itu berbeda, contohlah keilmuan nasab, itu berbeda kan? Antara pendapatnya Kiai Imaduddin dengan pendapatnya Rabi' Talawiyin berbeda, masing-masing punya argumen. Ya udahlah ya kan. Apakah itu kemudian dari Kiai Imaduddin itu tidak punya adab dengan Pahlawi, ulama-ulamanya Pahlawi kan itu? Iya, ulama Pahlawi punya ulama yang besar, contohnya Habib Lutfi, Maulana Habib Lutfi, kemudian Al-Habib Umar bin Hafid, banyak ulama kaliber ya. Wah itu. Pahlawi. Apakah kemudian Kiai Imaduddin itu seolah adab dengan ulama-ulama
kaliber yang ada di Ya tadi Mbak sudah Awi kita juga sampaikan, kan, gitu. itu namanya sesat pikir. Jadi ada logical fallacy, sesat pikir yang sekarang ini di framing dan justru menjadi tema sentral yang muncul di permukaan. Kan salah itu, kan nggak boleh itu, membagongkan itu. Jadi akhirnya tesisnya Kiai Haji Madudin teredusir, kualitasnya menjadi apa? Hanya polemik kepentingan saja seakan-akan. Jadi saya malah justru kalau dinarasikan seperti itu ya, itu nggak baik juga. Jadi malah kontraproduktif. Jadi jangan sampai ya kajian ilmiah itu ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang melibatkan emosi ya, sehingga seakan-akan mereka punya hak untuk membuli Pak Alawi. Seperti misalkan menarasikan, mengulik ya sampai oyot-oyotnya ya sejarah Pak Alawi masuk ke Nusantara. Kayak Sayyid Utsman bin Yahya, kemudian istiad beliau tentang beliau Mendukung pemerintah Belanda, berkomunikasi dengan Belanda dan iya, sampai kolonialisme sampai kemana-mana itu. Ya, itu saya pikir narasi yang nggak justru mengkotori tesisnya Kiai Haji Madudin. Karena gini, peristiwa politik yang nggak bisa kemudian hari ini kita menilai secara simplikatif atau sederhana. Nggak bisa disederhanakan seperti itu, bahwa ijtihadnya Sayyid Utsman bin Yahya itu atau Habib Utsman bin Yahya itu ijtihad yang pro kolonial, ya antek, komprador dan sebagainya. Nggak seperti juga. Sejarah itu banyak terdistorsi, versinya macam-macam, kompleksivitas di era itu kita nggak tahu. Kenapa mereka para founding fathers ya, para kakek-kakek kita di era itu, kenapa mereka berkomunikasi dengan Belanda, bekerja sama atau melawan, itu mereka punya ijtihad politik yang di era itu kita nggak tahu persis kenapa. Sehingga nggak bisa kita sederhanakan menghukumi itu bahwa itu adalah antek Belanda, itu sebuah ijtihad politik yang salah, bahwa itu adalah pengkhianatan. Nggak bisa sederhana itu. Karena gini, kalau kita ngomong ya kelompok Gawais yang bernasab Mataram misalkan atau Wali Songo, karena itu polemik ini mereka gunakan sebagai momentum untuk gebukin bareng-bareng Pak Alawi misalkan, bahwa Pak Alawi itu anteknya Belanda dan sebagainya dulu. Ya Mataram, Raja-Raja Mataram ya banyak yang juga VOC berkomunikasi dengan VOC, bekerjasama dengan VOC. Ya apakah kemudian mereka juga dikatakan pengkhianat? Kita nggak tahu. Politik itu sangat tentatif, politik itu sangat dinamis. Mereka yang memegang kendali kekuasaan di waktu itu tidak bisa kita secara gegabah, bahkan di era itu saja ya. Misalnya gini, kita contoh simpel. Jokowi misalkan, beberapa kebijakannya kontroversial, ada hal yang perlu dikritisi, ada hal banyak kebijakan yang menyisakan masalah misalkan. Apakah kemudian lantas membenci anaknya, membenci semua dari kebijakan keturunannya? Siapa? Apakah kemudian disederhanakan, oh Jokowi tidak pro publik, tidak pro rakyat misalkan? Kan juga enggak. Di zaman ini saja kita jangan tergesa-gesa menilai ijtihad politik atau sikap politik Pada saat itu penguasa di hari ini, apalagi sudah terjeda sekian ratus tahun kan gitu. terdistorsi. Iya kan, kita nggak tahu, nggak bisa kita kemudian membuli ya ijtihad politik ulama-ulama terdahulu yang mereka mungkin berkomunikasi dengan atau menjalin hubungan dengan para penguasa dolim pada waktu itu. Ya kita serta-merta gegabah mengatakan itu sebuah pilihan yang fasik, pengkhianat dan sebagainya. Kan nggak bisa seperti itu juga gitu. Ya, gini ya. Kita juga tidak bisa menyalahkan. Dan itu gini, itu justru menambah polemik. Kita semua sepakat ya, polemik ini kontraproduktif. Polemik ini membuat energi para agamawan ya, para santri, para habaib, para ulama habis untuk berpolemik itu. Ya kan? Dan energi konflik itu luar biasa besar. Energi yang dikeluarkan besar, kalau toh kemudian membawa masalah ya, mendandani ya, merecovery ya, memperbaiki dari kerusakan itu juga Lama. dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Sebelum itu menjadi polemik yang menggelinding lebih hebat sampai konflik horizontal, konflik fisik, konflik apa itu ya, kita harus akhiri ya. Kita harus narasikan itu tema-tema seperti malam ini ya. Gitu. Gini, saya menganalisa seperti kontennya Gus Fuad Pleret dan lain-lain. Nah,
itu memang menarasikan tentang sepak terjang. Apa sih sepak terjang dari Mbak Alawi? Dari termasuk salah satunya adalah Habib Usman bin Yahya itu ya. Itu diulik juga. Jadi biar masyarakat tuh tahu. Artinya apa? Bahwasanya Mbak Alawi itu bukan apa namanya, atau Robidah Adawi atau orang menyebutnya apa namanya Habib, itu bukan orang yang suci gitu. Artinya apa? Itu punya kesalahan juga seperti manusia biasa. Kadang ya juga mempunyai sifat terjang yang katakanlah dap lah seperti itu. Nah, mereka juga punya bukti-bukti yang valid, bukti-bukti yang ilmiah bahwasanya dulu zaman sejarah mengatakan seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Artinya ya meskipun ya Mbak Alawi itu mempunyai sisi kelam, sisi dark, juga sisi cahaya juga. Jadi artinya hitam dan putih itu berimbang gitu loh. Adil gitu loh. Jadi seseorang itu dilihat dari semua sisi, tidak hanya kacamata kuda, tidak hanya dilihat oh Mbak Alawi itu luar biasa suci, oh Mbak Alawi itu wah apa disucikan apa dalilnya itu Ahlul Bait yang disucikan. Ternyata tidak, punya sisi dark juga kan gitu. Ya, artinya ketika seseorang itu artinya merasa wah ini paling bani saya yang paling hebat, yang paling derajatnya tinggi dan ternyata kalau seorang mengunggulkan bani, ternyata juga nyatanya dari keluarganya atau dari salah satunya juga ada yang seperti itu kan gitu. Ya memang banyak yang perlu dikoreksi ya, atau kita refleksikan bersama. Kayak gini, sementara ini ada sebuah keyakinan makalah dari ulama internal Pak Alawi sendiri, dan itu digaungkan oleh Sayyid Usman bin Yahya, bahwa Syarifah atau keturunan perempuan dari Pak Alawi atau zuriyah yang lain itu kalau menikah dengan ahwal, kalau mereka istilahkan, selain atau ajam, selain Arab yang zuriyah, itu adalah haram. Itu maka pernikahan itu harus dibatalkan. Kalau sudah terjadi pernikahan harus dicerai misalkan. Dosa berarti kan, kalau haram kan. Hukumi zina. Wah. Nah ini memang Berat ada ini. perlu topik sendiri nih Mas Ade ini. Kayaknya malam ini melebar ke sana apa enggak ini? Oke, saya kira pembahasan kita cukupi ya. Itu tema berikutnya nanti ya. Ini bisa kita bahas lagi di tema berikutnya. Bahwasanya bagi kedua belah pihak yang selama ini terpecah itu jangan terlalu manteng. Ya, Jangan terlalu manteng. Ya khusnudzon saja. Husnudzon. Nah itu loh, apple-to-apple-nya itu ketika ilmu ya dijelaskan. Jadi akhirnya tidak melibatkan emosi gitu loh. Jadi Ya, akhirnya enjoy. seperti kayak si Quraish Shihab gitu ya. Punya porsi masing-masing. Oke. Ya kesimpulannya ya tadi semua bisa menyimpulkan sendiri-sendiri para pemirsa ya. Kami berbincang ya nggak terlalu panjang kali lebar ya. Kesimpulannya kita menep, cooling down ya, yang sareh. Anggap ini sebagai sebuah khasanah ilmuwan yang baru bagi kita ya, baru bagi kita. Lagian juga kan kita kembalikan ke umat ya, itu aja. Semua kembalikan ke umat ya, nggak perlu ada narasi kebencian di sana ya. Yang pro dengan Kiai Imaduddin belum tentu menghina ataupun jangan menghina merendahkan, juga ya. Boleh. Tapi ya Para HPF juga saya agak berani menasihati ya. Saya berharap aja ya, berharap para HPF itu sareh. Sareh juga mereaksi itu secara flat ya. Saya pikir Bijaksana. fitrah mereka yang mulia tadi, mereka cepat cooling down. Saya pikir muhasabah itu bagi kalangan Pak Alawi adalah langsung bisa cepat lah Manage mengelola itu ya. memanage emosi ya. Ya karena sepele sebenarnya kita nggak bisa kembali ke khusnudzon. kita nggak bisa mengendalikan komentar orang. Ya. Gitu ya. Oke, pembahasan kita akhiri. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.